Hai Coach Leader, pada kesempatan ini kita akan bicara soal yang namanya virtual coach. Gara-gara pandemi, segala sesuatu dilakukan secara online. Saya yakin bukan cuma pada masa pandemi ini, bahkan nanti setelah pandemi selesai pun, kita sudah akan semakin terbiasa untuk melakukan yang namanya virtual coach. Nah, salah satu alasan yang lain sebenarnya adalah karena jarak. Kadang-kadang seorang leader, seorang coach, karena jarak geografis yang cukup jauh, daripada harus melakukan traveling, daripada harus menghabiskan waktu di perjalanan, akhirnya kemudian diputuskanlah untuk melakukan yang namanya virtual coach. Jadi virtual coach ini akan menjadi sesuatu yang semakin dimana kita terbiasa. Dan pada kesempatan ini, kita akan bicara mengenai bagaimana caranya kita set up untuk virtual coach. So yang pertama-tama tentunya yang harus diperhatikan banget adalah soal agreement waktu. Antara seorang coach dengan coaching, antara seorang pimpinan dengan karyawan harus menyepakati mengenai waktu apa, waktu kapan, seperti apa yang akan mereka pergunakan untuk melakukan proses coaching. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada kesepakatan di mana sama-sama merasa nyaman. Buat saya, sebuah proses coaching secara virtual, mungkin kalau kita bicara mengenai waktu, virtual coach berlangsung antara 1 sampai 1,5 jam. Jadi waktu tersebut harus dikhususkan untuk diluangkan agar waktu-waktu tersebut tidak terganggu. Sebaiknya sih kurang lebih 1 jam sebelum dan setelah itu usahakan tidak terganggu oleh berbagai aktivitas. Karena takutnya adalah ketika kita terburu-buru, misalnya contoh kalau ada aktivitas yang lain berikutnya, nanti kita nggak konsen, jadi kita nggak fokus dengan apa yang kita bicarakan. Jadi gunakan waktu di mana sama-sama bisa merasa nyaman dan merasa cocok. Sehingga ketika waktu berlangsung coaching, sama-sama bisa melakukannya dengan hati, dengan konsentrasi dan hati. Yang kedua adalah soal bagaimana caranya menyiapkan dokumen-dokumen. Sehingga bisa disampaikan pada waktu ketika coaching berlangsung. Satu kesalahan yang seringkali terjadi pada saat ketika coaching berlangsung adalah dokumennya nggak ada. Baik dari sisi si coach maupun yang si coaching, karyawan maupun si pimpinannya. Nah karena itu ada baiknya si coaching menyiapkan dokumen-dokumen, data-data, informasi yang akan dibutuhkan oleh coach. Atau dokumen lain yang bisa dipersiapkan adalah si coach ingin tahu lebih banyak mengenai diri si coachee. Maka dalam hal ini, entah dalam bentuk biodata atau mungkin bisa mengisi lembaran-lembaran kepribadian, lembaran-lembaran tes tentang profil si coachee. Sehingga si coach menjadi jauh lebih bagus di dalam memberikan solusi atau menyesuaikan stylenya dengan si coachee. Dan berikutnya adalah soal menyiapkan ruangan. Ruangan adalah sesuatu yang sangat menentukan pada saat ketika coaching virtual berlangsung. Kita tidak mau ruangan yang terlalu gelap, kita tidak mau ruangan yang terlalu berisik, atau ruangan yang dimana ada banyak gangguan. Nah, salah satu contoh yang menarik pengalaman saya adalah pernah memberikan coaching kepada seorang coachee yang di sampingnya ada orang. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Orang jadi nggak nyaman untuk menyampaikan sesuatu. Apalagi kalau itu sesuatu yang menyangkut hal-hal yang sifatnya privasi. Jadi sangat menentukan di mana Anda akan memberikan atau melakukan proses virtual coaching tersebut. Sebenarnya bukan jadi si coachee saja, dari Anda pun sudah harus tahu mengenai situasi Anda. Karena misalnya contoh kalau Anda seorang coach, lantas kemudian di sekitar kiri kanan Anda ada orang, si coachee pasti akan merasa, kalau saya menyampaikan sesuatu, nanti kedengaran oleh orang-orang di sekitar si coach itu. Jadi pikirkanlah ruangan yang nyaman, ruangan yang pas, ruangan yang tidak terganggu. Kemudian berikutnya adalah bicara mengenai tools yang akan dipakai. Nah, ini menarik karena sekarang ini ada banyak sekali media untuk melakukan virtual coaching. Mulai dari handphone sampai kita menggunakan berbagai perangkat untuk meeting yang bisa dipakai untuk coaching. Ya, bisa menggunakan Instagram, sosial media, sampai menggunakan berbagai tools untuk meeting, untuk webinar seperti Zoom, seperti Google Meet, kemudian Teams, Webex, bermacam-macam. Dalam hal ini, sebenarnya yang paling bagus adalah yang dimana si coachee-nya merasa nyaman. Ya, tentunya juga akan terbantu juga kalau si coach juga merasa nyaman sih. Tapi yang paling penting adalah karena yang nanti akan berbicara adalah si coachee-nya.
Lebih baik pertanyaannya diarahkan kepada si coach dulu. Lebih enak, lebih nyaman dia menggunakan fasilitas yang seperti apa, tools, teknologi apa untuk melakukan coaching ini. Sehingga pada waktu ketika berlangsung dia merasa nyaman untuk cerita dan bicara. Nah, berikutnya adalah soal apa? Soal penampilan. Karena penampilan akan menentukan. Pikirkanlah outfit atau perlengkapan atau baju seperti apa yang Anda pakai. Nah, kalau kita di Indonesia, sangat tidak dianjurkan kalau kita menggunakan kaos oblong karena dianggap nggak terlalu formal. Mungkin kalau di luar negeri, terserah. Tapi biasanya, apalagi kalau kita bertemu dengan coaching yang Anda tidak kenal, apalagi pangkat dan posisinya punya jabatan, mungkin ada baiknya Anda menggunakan pakaian atau baju yang cukup rapi. Nah, ada satu hal juga, kebiasaan. Banyak orang berpikir karena yang kelihatan cuma setengah badan ke atas, maka kemudian di bawahnya nggak perlu pakaian yang rapi-rapi. Bahkan ada kadang-kadang cuma menggunakan celana pendek lagi. Nah, bagaimana bisa tahu? Karena ternyata ada bagian kamera yang kadang-kadang bocor. Sehingga apa yang terjadi? Kelihatanlah bahwa sebenarnya dia sedang menggunakan celana pendek. Ya. Nah, saya sering menyarankan lebih baik sih sebisa mungkin. Ya meskipun cuma separuh badan kelihatan ke atas, ada baiknya juga Anda tetap menggunakan pakaian yang rapi. Karena kadang-kadang kita nggak tahu betul pada saat ketika virtual coaching tiba-tiba misalnya bolpen Anda jatuh, kemudian Anda bergerak turun dan kemudian mengambil, tiba-tiba kemudian kelihatan bahwa Anda sedang menggunakan celana pendek, kan nggak bagus situasinya. Dan terakhir dari bagian serap kita adalah intinya mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mulai dari masalah jaringan, mulai dari masalah waktu, di mana gangguan-gangguan bisa terjadi. Jadi seperti hukum Murphy Law yang mengatakan if anything will go wrong, it will go wrong. Ya kalau sesuatu itu kesalahan bisa terjadi, maka kesalahan itu bisa terjadi. So antisipasilah. Tentunya kita berharap bahwa segala sesuatu berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, tapi bersiap-siaplah kalau misalnya seandainya ada gangguan, ada situasi yang di luar skenario kita, harus punya plan B, rencana berikutnya. Entah pertemuan di berikutnya, atau menggunakan fasilitas yang lain, atau menggunakan berbagai hal untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa terjadi. So, bersiaplah karena hal-hal seperti ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya itu akan sering mengacaukan proses virtual coaching kita.